never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez menutup MotoGP 2022 dengan hasil yang tak memuaskan. Marc Marquez gagal finish di seri terakhir MotoGP Valencia 2022, yang berlangsung Minggu tanggal 6 November tahun 2022. Padahal Marc Marquez memulai balapan dari posisi kedua. Catatan itu bisa jadi modal bagus bagi Marc Marquez, yang baru meraih podium satu kali sepanjang musim ini. Namun sayangnya, ia gagal mempertahankan posisi itu. Pasalnya, Marc Marquez tergelincir saat melintas di tikungan ke-8, ia pun gagal finish ketika balapan masih tersisa 18 putaran lagi. Lantas, tak sedikit penggemar MotoGP yang berspekulasi atas kegagalan Marc Marquez. Beberapa menyebutkan bahwa The Baby Alien grogi ditonton oleh Valentino Rossi. Ya, sekedar diketahui, legenda MotoGP itu memang datang ke sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. The Doctor sengaja hadir untuk menyaksikan aksi Francesco Bagnaia, yang merupakan anak didiknya di Akademi VR46. Kedatangan Valentino Rossi diduga membuat Marc Marquez grogi sampai The Baby Alien gagal finish di Valencia. Wajar saja bila itu terjadi, mengingat kedua pembalap ini memang memiliki rivalitas tinggi, terutama sejak insiden MotoGP Malaysia 2015. Kendati demikian, hasil yang ditorehkan Marc Marquez membuat Honda menuai catatan buruk. Pasalnya, di MotoGP 2022 hanya Honda tim yang tidak bisa mengukir kemenangan. Di sisi lain, kehadiran Valentino Rossi ternyata tak sia-sia. Ia turut merayakan kemenangan Francesco Bagnaia, yang keluar sebagai juara dunia MotoGP 2022. Sebatas informasi, semalam Francesco Bagnaia finish ke-9 di MotoGP Valencia 2022. Hasil itu sudah cukup mengamankan posisinya di puncak klasemen akhir MotoGP 2022 dengan koleksi 256 poin. Pecco berhasil unggul dari rivalnya Fabio Quartararo, yang ada di peringkat kedua dengan raihan 248 poin. Sedangkan di posisi ketiga klasemen akhir ditempati Enea Bastianini, Gresini Racing. Di lain hal Marc Marquez harus puas finish ke-13 di klasemen akhir MotoGP 2022. Sementara itu, Francesco Bagnaia alias Pecco Bagnaia juara dunia MotoGP 2022 usai dirinya berhasil menyelesaikan balap MotoGP Valencia 2022. Meski Pecco Bagnaia menyelesaikan balapan di posisi 9, tetapi dirinya tetap menjadi juara dunia MotoGP 2022. Itu karena pesaing Pecco Bagnaia juara dunia MotoGP 2022, yaitu Fabio Quartararo, hanya mampu finish di posisi 4. Dengan kondisi ini, murid Valentino Rossi di VR46 Riders Academy itu masih tetap unggul ketimbang Quartararo. Berbagai perayaan dilakukan setelah pembalap Ducati Lenovo itu menyentuh garis finish sirkuit Valencia. Mulai dari kembang api yang meletup di langit biru, hingga perayaan khas pembalap ketika juara dunia. Bahkan, motor-motor yang pernah dikendarai Pecco sejak di kelas Moto3 hingga MotoGP pun hadir di pinggir sirkuit dalam perayaan juara dunia. Sampai di Parc Ferme, sambutan hangat pun terus diberikan, baik itu dari tim, pembalap lain hingga pihak sponsor. Rasanya sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Sejujurnya ini adalah balap terberat di dalam hidup saya, bilang murid Valentino Rossi itu dilansir Autores.id dari MotoGP.com. Dibilang balapan terberat, lantaran Francesco Bagnaia sangat kesulitan untuk menembus posisi 5 besar di MotoGP Valencia 2022 ini. Saya sangat kesulitan berjuang, misi utama saya adalah finish di posisi 5 besar, bilang Pecco. Tetapi akhirnya itu sulit dilakukan lantaran sayap kanan motor Ducati Desmosedici GP22 miliknya rusak akibat benturan dengan Fabio Quartararo. Saya tidak tahu kenapa, tapi setelah 3 lap saya sangat kesulitan dengan bagian depan motor. Sangat sulit untuk mengendalikan motor, kata pembalap 25 tahun itu. Tetapi hal yang terpenting adalah kami menang dan kami adalah juara dunia. Ini hari yang sangat bagus. Saya sangat senang, pungkas Bagnaia.